Halo Branches Java TV, masih bersama saya Yovita Natania. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Pak Petrus Loyani, Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Halo Pak Petrus. Hai, apa kabar? Topik perbincangan kita kali ini membahas mengenai program Akademi Hukum dan Bisnis, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan. Nah, buat Bro and Java TV, buat kalian yang belum tahu apa itu program-program dari Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, bisa stay tune terus ya. Nah, untuk Pak Petrus, dari program-program ini bisa tolong dijelaskan lebih dalam, kita kupas bersama-sama, Pak. Oke, kita kupas satu demi satu ya. Iya. Nah, seperti kemarin saya sudah jelaskan bahwa Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia itu memiliki 7 pendidikan khusus. Sekarang kita akan bicarakan satu demi satu. Nah, pendidikan khusus yang pertama adalah pendidikan khusus pengacara pajak. Itu di bawah perkumpulan Perjakin, Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia. Meskipun namanya pendidikan khusus pengacara pajak, tetapi sebenarnya kontennya dan outputnya nanti ada 2, menghasilkan konsultan pajak dan menghasilkan pengacara pajak. Ya, nah dari pendidikan khusus pengacara pajak ini diharapkan para pesertanya yang telah mengikuti program ini benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan secara profesional. Ya, penguasaan materinya tentu terdiri dari materi yang komprehensif, gitu, baik hitung-hitungan pajak maupun hukum pajaknya. Nah, output dari mereka yaitu konsultan pajak dan pengacara pajak akan menjadi para profesional yang bisa berkiprah untuk mendampingi para wajib pajak di dalam menunaikan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, khusus untuk yang pengacara pajak akan dilakukan pengangkatan dan penyumpahan di pengadilan tinggi, sehingga status mereka adalah status yang sah dan legitim secara hukum, gitu. Nah, pendidikan khusus yang kedua adalah pendidikan khusus pengacara perbankan. Nah, peserta dari pendidikan khusus pengacara perbankan ini juga sama, outputnya akan menghasilkan konsultan perbankan dan pengacara perbankan. Nah, konsultan perbankan dan pengacara perbankan itu kiprahnya adalah menangani persoalan-persoalan di sekitar perbankan, khususnya di persoalan kredit. Nah, ini biasanya mereka akan mendampingi para nasabah debitur, mulai dari bagaimana mengajukan proposal kredit sampai nanti mengatasi masalah-masalah kredit yang timbul di antara mereka sebagai nasabah debitur dengan pihak banknya misalnya. Nah, penanganannya itu baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendidikan khusus yang ketiga adalah pendidikan khusus pengacara di bidang pasar modal. Nah, peserta pendidikan khusus pengacara pasar modal itu juga sama, bisa menjadi, bukan bisa, ada yang menjadi konsultan pasar modal, ada yang menjadi pengacara pasar modal. Nah, pekerjaan yang ditangani oleh konsultan pasar modal maupun pengacara pasar modal adalah menangani hal-hal di sekitar bagaimana misalnya para calon-calon perusahaan yang ingin melakukan go public, ya. Kemudian bagaimana hak-hak investor atau pemegang saham di pasar modal itu, bagaimana jual beli saham di pasar modal itu, ya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi proses IPO, proses go public, sampai dengan menjadi konsultan dalam konteks investasi saham di pasar modal, ya. Nah, pendidikan khusus yang keempat adalah pendidikan khusus di bidang
kepailitan. Nah, ini pendidikan khusus di bidang kepailitan ini penting sekali karena para pengacara yang menangani bidang ini adalah para pengacara yang tentu diharapkan menguasai betul soal-soal kepailitan. Karena salah satu syarat untuk mengajukan PKPU, ya PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit di pengadilan niaga, itu harus ditandatangani oleh pengacara. Nah, jadi pengacara-pengacara ini harus dididik secara khusus untuk memahami seluk-beluk tentang kepailitan, syarat-syarat pailit, ya, dan setelah itu apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang pailit dan seterusnya. Ya, itu adalah pendidikan khusus di bidang pengacara kepailitan. Lalu pendidikan khusus yang kelima adalah pendidikan pengacara khusus di bidang fraud audit. Fraud audit adalah pengacara di bidang yang menangani audit kecurangan. Nah, biasanya itu apakah di perusahaan ataukah di lembaga-lembaga, di organisasi-organisasi, ya, persoalan-persoalan apa ya, korupsi, ya, persoalan-persoalan pencurian uang di suatu perusahaan atau di suatu lembaga, itu akan bisa mudah terungkap manakala lawyer-lawyer itu memahami disiplin yang terkait dengan fraud atau kecurangan di bidang laporan keuangan, ya. Oke Bro and Sis Javas TV, telah dijelaskan oleh Pak Petrus 4 program dari Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Untuk yang lainnya, kalian pasti kepo kan? Tetap stay tune ya setelah jeda pariwara berikut ini. Halo Bro and Sis Javas TV, kembali lagi bersama kita dalam perbincangan mengenai program Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan. Kita akan membahas lagi mengenai program ini bersama dengan Pak Petrus Wahyani. Oke, tadi saya udah jelaskan 4 pendidikan khusus, ya. Nah, sekarang 3 yang terakhir. Pendidikan khusus yang kelima adalah pendidikan khusus fraud audit. Nah, ini adalah mendidik para pengacara untuk memahami seluk-beluk penyelewengan dan manipulasi di sekitar laporan keuangan, ya. Tujuannya apa? Agar para pengacara menguasai betul tentang tindak pidana di bidang yang terkait dengan laporan-laporan keuangan, ya. Itu biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan, ya, terjadi di lembaga-lembaga negara dan lain sebagainya. Biasanya pencurian uang perusahaan, pencurian uang negara itu akarnya dapat ditelusuri dari penguasaan laporan keuangan itu, ya. Itu inti daripada pendidikan khusus pengacara fraud audit. Nah, pendidikan khusus yang ke-6 adalah di bidang hak kekayaan intelektual. Nah, ini pengacara-pengacara dididik, dilatih untuk memahami, menguasai bidang hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Antara lain seperti persoalan merek, persoalan hak cipta, persoalan paten, dan sebagainya. Untuk apa? Supaya para pengacara ini mampu mendampingi dunia industri, dunia usaha yang ingin mendaftarkan mereknya, mendaftarkan temuan-temuan patennya, ya, mendaftarkan hak ciptanya, dan bahkan untuk menjaga karya-karya hak cipta itu, ya, supaya itu terjaga dengan baik, karena kita tahu bahwa seluruh karya-karya hak cipta hak milik intelektual itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ya. Kemudian pendidikan khusus yang terakhir adalah pendidikan khusus
di bidang perdagangan internasional. Nah, pengacara-pengacara yang ikut pendidikan ini akan diberi pengetahuan dan teknik-teknik keterampilan untuk bagaimana seluk-beluk dunia perdagangan internasional itu. Sehingga kalau dia punya klien yang melakukan perdagangan-perdagangan internasional atau punya bisnis internasional, dia bisa melakukan pendampingan dengan baik. Pendampingan antara lain di bidang bagaimana kalau misalnya ada kontrak atau perjanjian bisnis internasional itu menanganinya. Bagaimana kalau misalnya ada sengketa perdagangan internasional, ya. Bagaimana misalnya perpajakan internasional, ya. Itu ada di sana. Ya, sehingga pengacara-pengacara yang ikut pendidikan di bidang perdagangan internasional ini mengetahui seluk-beluk ABC tentang perdagangan internasional, termasuk di dalamnya tentang teknik-teknik pembayaran dalam perdagangan internasional yang terkait biasanya dengan dunia perbankan. Saya kira itu 7 pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, yang sekali lagi maksud dan tujuannya adalah untuk menghasilkan pengacara-pengacara atau konsultan-konsultan khusus di bidang masing-masing itu dengan 2 keunggulan kompetitif, ya, keunggulan untuk bisa bersaing, dan keunggulan kompetensi, keunggulan keahlian. Ya, untuk apa semuanya? Untuk memenangkan pasar, untuk memenangkan persaingan profesi, gitu ya. Karena sekali lagi hanya mereka yang unggul yang akan bisa mendapatkan tempat di masyarakat. Saya kira itu, Yovita, tentang pendidikan atau program-program pendidikan khusus yang dijalankan oleh Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, ya. Oke, Bro NC Savas TV telah dijelaskan oleh Pak Petrus mengenai 7 program yang ada di Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Petrus ini bisa mengajarkan kita, bisa menggali ilmu kita lebih dalam lagi mengenai Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Oke, Bro NC Savas TV, terima kasih sudah stay tune terus di video kita kali ini.